Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 342. Benarkah? Dev mendengus dingin, tidak percaya sama sekali. Suara mendesing. Begitu Dev selesai berbicara, lelaki tua itu berubah menjadi kabut hitam dalam sekejap, dan kemudian dengan cepat memasuki lautan kesadaran Dev. Kesadaran Dev tidak lepas, tetapi lelaki tua itu memasuki lautan kesadaran Dev dengan mudah, yang menunjukkan bahwa dia memang kuat. Hahaha, dasar anak kecil yang bodoh, merupakan kehormatan tertinggi bagimu jika tubuhmu bisa dipinjam olehku. Setelah lelaki tua itu memasuki lautan kesadaran Dev, dia tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar mendapat banyak masalah. Aku berjanji akan membawamu keluar, tapi setelah kamu keluar, kamu harus segera keluar dari tubuhku. Dev berkata pada orang tua itu. Berhentilah bermimpi. Butuh ribuan tahun bagiku untuk menunggu seorang sepertimu yang memiliki tubuh kuat yang mampu menahan sisa jiwaku. Bagaimana aku bisa rela pergi? Aku ingin menggunakan tubuhmu untuk berlatih lagi dan mendapatkan kembali ingatanku yang hilang. Orang tua itu menunjukkan ekspresi ganas saat ini. Dev sama sekali tidak terkejut ketika mendengar perkataan lelaki tua itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu hanyalah sisa jiwa dan masih terikat oleh belenggu. Jika dia keluar dari gua, bahkan di dunia surga dan manusia, akan sulit bagi sisa jiwanya untuk bertahan hidup. Kamu ingin merebut tubuhku hanya dengan sisa jiwamu ini. Bukankah mimpimu terlalu indah? Setelah Dev selesai berbicara, sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di lautan kesadaran. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, dan tubuhnya memancarkan aura biru muda. Aura ini membungkus tubuh lelaki tua itu dan menghalangi cahaya keemasan. Lautan kesadaran Dev langsung menjadi medan perang. Kedua kekuatan itu terus-menerus bertabrakan, membuat Dev mengerutkan kening dan merasa seperti sedang kesakitan. Untungnya, Yakub membentuk kembali tubuhnya dan meninggalkan lautan kesadaran Dev. Jika tidak, tabrakan aura yang mengerikan ini pasti akan merobek sisa jiwa Yakub menjadi berkeping-keping. Wah, semakin kuat kesadaranmu, semakin aku menyukainya. Sepertinya penantianku selama ribuan tahun tidak sia-sia. Menghadapi serangan cahaya keemasan yang luar biasa dari laut kesadaran Dev, lelaki tua itu tertawa. Dev mencoba yang terbaik, dan lautan kesadaran yang luas terus melonjak, tetapi dia tidak dapat menyakiti orang tua itu. Anda harus tahu bahwa lelaki tua ini hanyalah sisa jiwa, atau sisa jiwa yang terikat oleh belenggu. Dia sebenarnya memiliki kekuatan kesadaran dewa yang begitu besar sehingga serangan lautan kesadaran Dev tidak dapat berbuat apa-apa. Orang tua itu tertawa, dan aura biru muda di tubuhnya mulai mengembang, secara bertahap menenggelamkan cahaya keemasan di lautan kesadaran Dev. Mata Dev berangsur-angsur kehilangan kilaunya, dan seluruh tubuhnya mulai dikendalikan oleh lelaki tua itu. Melihat lautan kesadaran Dev akan ditempati oleh lelaki tua itu, tiba-tiba terjadi ledakan. Cahaya terang muncul dari lautan kesadaran Dev, langsung mengalahkan aura biru muda lelaki tua itu. Orang tua itu diliputi oleh cahaya, matanya penuh ketakutan. Ini? Apa ini? Orang tua itu melihat cahaya di depannya dengan kaget. Ketika cahayanya perlahan memudar, lelaki tua itu menemukan ada sebuah buku di antara buku-buku Dev, dengan 4 karakter emas di atasnya, kode emas luo besar. Ini, bagaimana ini mungkin? Kenapa ada buku surgawi di lautan kesadaranmu? Orang tua itu tiba-tiba panik. Meskipun dia kehilangan ingatannya, dia sangat familiar dengan cahaya yang memancar dari kode emas luo besar. Itu adalah kekuatan yang hanya ada di surga. Dev melihat lelaki tua itu takut dengan kode emas luo besar, jadi dia mengendalikan kesadarannya untuk perlahan membuka kode emas Daluo. Saat kode emas luo besar dibuka, sinar cahaya menyinari orang tua itu. Orang tua itu berseru, dan kemudian kekuatan di tubuhnya menghilang seketika, dan seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola. Jangan bunuh aku tidak berani merebut tubuhmu lagi. Orang tua itu mulai memohon belas kasihan. Sisa jiwanya ini telah berjuang untuk bertahan hidup selama ribuan tahun, hanya agar suatu hari dia bisa melihat cahaya lagi. Namun dia tidak menyangka hari ini, dia akhirnya menemukan tubuh yang dapat menggendong jiwanya, namun dia malah menemui masalah.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada buku surgawi di lautan kesadaran seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi. Ketika Dev melihat lelaki tua itu ketakutan, dia menutup kode emas luo besar, cahaya keemasan menghilang, dan lelaki tua itu menghela nafas panjang. Siapa kamu, kawan? Mengapa ada buku surgawi di lautan kesadaranmu? Orang tua itu bertanya dengan tidak percaya. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku dan kamu berani merebut tubuhku. Bukankah kamu sedikit ceroboh? Kata Dev. Aku memang agak sembrono. Tidak masuk akal bagimu untuk memiliki tubuh yang begitu kuat tapi hanya menjadi biksu di alam kesengsaraan transendensi. Sayang sekali aku kehilangan sebagian besar ingatanku, kalau tidak aku pasti akan tahu siapa kamu. Aku dalam masalah hari ini, tapi terima kasih atas kebaikanmu karena tidak membunuhku. Aku pasti akan membalasmu ketika aku bisa melihat cahaya lagi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia akan meninggalkan lautan kesadaran Dev. Tapi seperti yang dipikirkan lelaki tua itu, lautan kesadaran Dev meledak dengan cahaya keemasan lagi. Cahaya ini secara langsung memblokir sisa jiwa lelaki tua itu, membuatnya mustahil untuk pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Orang tua itu bertanya dengan panik. Apakah kamu tidak ingin meninggalkan gua yang rusak ini? Aku bisa membawamu keluar untuk melihat dunia luar, tapi kamu hanya bisa tinggal di lautan kesadaranku. Mungkin aku punya cara untuk membantumu memulihkan ingatanmu. Saat ingatanmu pulih, kamu harus melakukan sesuatu untukku sebelum aku bisa melepaskanmu. Dev tidak berniat membiarkan lelaki tua itu pergi. Bagaimanapun, orang ini datang dari surga. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia mengetahui beberapa hal yang tidak akan pernah diketahui oleh orang-orang di dunia surga dan manusia. Kamu benar-benar akan membawaku pergi? Orang tua itu bertanya dengan heran. Tentu saja, aku berbeda denganmu. Aku pria yang selalu menepati janji. Dev berkata dengan dingin. Hal ini membuat lelaki tua itu terlihat sangat malu hingga dia berhenti berbicara. Tuan Chen, Tuan Chen. Tiba-tiba, suara Yakub terdengar di telinga Dev. Dev kesurupan untuk beberapa saat, dan kemudian dia melihat Yakub di sebelahnya, dan masih ada keterampilan yang diukir di dinding batu. Giovanni dan Yara menggunakan batu-batu di dalam gua untuk membangun makam bagi saudara-saudara mereka yang telah mati. Bahkan di dalam gua, mereka tidak ingin kakak laki-laki mereka mati di sini. Dev memperhatikan gua itu kembali ke tampilan aslinya, sedikit mengernyit dan berkata, Yakub, apakah aku baru saja meninggalkan gua? Tidak, Tuan Chen berdiri di sini tanpa bergerak. Saya merasa sedikit aneh, jadi saya berteriak 2 kali, kata Yakub. Apakah itu semua hanya ilusi? Dev mengerutkan kening, dan kemudian kesadarannya langsung tenggelam ke dalam lautan kesadaran. Ketika dia melihat lelaki tua itu, dia menyadari bahwa itu bukanlah ilusi sama sekali. Tuan Chen, apa yang Anda maksud dengan halusinasi? Saya baru saja berlatih di dinding batu. Saya merasa latihan ini sangat istimewa. Beberapa tempat sepertinya tidak masuk akal sama sekali. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen bisa menjelaskan itu padaku? Yakub meminta nasihat Dev. Pertama-tama, cetak teknik latihan ini, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Dev meminta Yakub untuk mencetak teknik keterampilan itu ke dinding batu. Kemudian dia melihat ke arah Yara dan Giovanni yang sedang menumpuk kuburan untuk kakak laki-laki mereka, dan berkata kepada mereka, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian. Karena mereka sudah mati, tidak ada gunanya menumpuk kuburan. Lebih baik untuk membakarnya untuk mencegah tubuhnya menjadi makanan binatang buas. Setelah mendengar kata-kata Dev, Giovanni dan Yara berhenti. Jika lusinan murid sekte jiwa iblis menumpuk kuburan batu, itu akan memakan waktu lama. Kedua orang itu tidak berbicara, sementara Dev menembakkan semburan api dan membakar mayat murid sekte jiwa iblis. Bahkan tubuh Charson dibakar oleh Dev, daripada membusuk sedikit, lebih baik terbakar api. Setelah melakukan semua ini, Yakub juga mencetak keterampilan di sekitar dinding batu. Dev hendak membawa mereka keluar dari gua penelan iblis. Tapi ketika Dev dan yang lainnya melangkah keluar dari gua penelan iblis, seluruh gua penelan iblis tiba-tiba runtuh. Dalam sekejap, gua penelan iblis tenggelam dan menghilang tanpa jejak.
Melihat gua penelan iblis yang runtuh, Yara dan yang lainnya semuanya bingung. Tuan Chen, apakah Anda menemukan sesuatu di gua penelan iblis? Selain latihan di dinding batu, sepertinya tidak ada harta karun lain. Yakub bertanya pada Dev. Ini perjalanan yang berharga. Dev tersenyum tipis. Dia telah memperoleh sisa jiwa lelaki tua itu, yang lebih baik dari harta lainnya. Akan lebih baik lagi jika lelaki tua itu bisa mendapatkan kembali ingatannya. Dev membawa Yakub dan yang lainnya kembali ke sekte jiwa iblis. Di sepanjang jalan, Yara akrab dengan Yakub dan mencium satu sama lain, membuat Giovanni cemas dan cemburu. Kembali ke sekte jiwa iblis, Dev segera menemukan Master Sekte Jiang. Dia berharap Master Sekte Jiang dapat membantu lelaki tua itu mendapatkan kembali ingatannya. Hal lainnya adalah apakah Master Sekte Jiang dapat melepaskan belenggu pada sisa jiwa lelaki tua itu. Bagaimanapun, penelitian Master Sekte Jiang tentang jiwa jauh lebih tinggi daripada Dev. Tuan Chen, saya dengar Anda mendapat banyak manfaat dari perjalanan Anda ke Gua Penelan Iblis. Master Sekte Jiang memandang Dev dan bertanya. Tidak ada manfaat, hanya beberapa teknik di dinding batu, yang tidak ada artinya bagiku. Dev tersenyum tipis. Teknik konsentrasi hatinya sendiri jauh lebih kuat dari teknik lainnya, jadi Dev tidak memedulikan teknik di Gua Penelan Iblis. Namun, Dev mengubah topik pembicaraan dan berkata, meskipun saya tidak mendapatkan harta apapun, perjalanan ini tidak sia-sia. Melihat senyuman Dev, Master Sekte Jiang juga tersenyum tipis dan berkata, Tuan Chen, apakah Anda berbicara tentang sisa jiwa yang tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Anda? Dev tercengang dan menatap Master Sekte Jiang dengan heran. Dia tidak mengikuti Master Sekte Jiang untuk berbicara tentang jiwa yang tersisa, tetapi dia tidak berharap untuk terlihat jelas. Benar saja, penelitian Master Sekte Jiang tentang jiwa telah mencapai tingkat tertinggi. Dev tersenyum canggung dan berkata, Master Sekte Jiang, sejujurnya, saya memang menyelamatkan sisa jiwa di Gua Penelan Iblis, dan sekarang dia berada di lautan kesadaran saya. Tuan Chen, karena Gua Penelan Iblis begitu kuat, sisa jiwa di dalamnya pasti bukan orang biasa. Aku ingin tahu sisa jiwa Raja Iblis yang mana? Melihat Dev mengakuinya, Master Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak tahu. Jiwa yang tersisa ini telah kehilangan ingatannya dan bahkan tidak tahu siapa dirinya. Jadi saya ingin meminta Master Sekte Jiang untuk mengambil tindakan guna melihat apakah Anda dapat membantu jiwa yang tersisa ini mendapatkan kembali ingatannya. Selama ingatannya pulih, kita mungkin bisa belajar banyak hal yang belum pernah kita dengar dari sisa jiwa ini. Dev ingin Master Sekte Jiang memulihkan ingatan sisa jiwa lelaki tua itu. Saya akan mencobanya, tetapi saya belum pernah membantu jiwa memulihkan ingatannya, jadi saya tidak sepenuhnya yakin. Master Sekte Jiang tidak dapat menjaminnya, lagi pula, dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Oke, terima kasih banyak, Master Sekte Jiang. Dev mengangguk. Karena dia ingin membantu lelaki tua itu memulihkan ingatannya, Dev untuk sementara tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Yakub juga berada di Sekte Jiwa Iblis, mengikuti Yara dan menciumnya. Ini membuat kemarahan Giovanni semakin kuat. Setelah Dev tinggal di Sekte Jiwa Iblis selama 3 hari, Master Sekte Jiang menemui Dev dan kemudian membawa Dev ke ruang rahasia bawah tanah. Di ruang rahasia ini, 4 pembakar dupa mengeluarkan asap hijau, dan seluruh ruangan dipenuhi asap hijau ini. Meski asap hijau memenuhi seluruh ruangan, Dev tidak merasa tercekik, sebaliknya asap hijau memiliki aroma yang samar dan wanginya sangat nyaman. Tuan Chen, keluarkan jiwa yang tersisa dari tubuh Anda, dan saya akan mencoba membantu untuk memulihkan ingatannya. Master Sekte Jiang berkata kepada Dev. Apakah kamu masih perlu mengeluarkannya? Dev tercengang. Jiwa sisa lelaki tua ini pergi ke lautan kesadaran Dev. Karena dia tidak bisa mengendalikan Dev, dia tidak ingin tinggal di lautan kesadaran Dev dan menjadi boneka Dev. Hanya saja terdapat kode emas luo besar di lautan kesadaran Dev, yang membuat sisa jiwa ini mustahil untuk melarikan diri. Sekarang jika sisa jiwa dilepaskan secara langsung dan tidak kembali ke tubuh Dev, bukankah usaha Dev akan sia-sia? Master Sekte Jiang melihat kekhawatiran Dev, jadi dia berkata, Tuan Chen, jiwa itu sangat misterius.
Jika ada di dalam tubuh Anda, saya tidak dapat melakukannya. Tapi jangan khawatir, bahkan jika sisa jiwa itu meninggalkan tubuh Anda dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apa yang dibakar di 4 pembakar dupa ini adalah serbuk sari jiwa. Telah dikumpulkan selama ribuan tahun untuk mendapatkannya. Jiwa yang tersisa dibangun oleh serbuk sari jiwa dan mungkin mampu memulihkan beberapa kenangan. Jika sisa jiwa itu meninggalkan ruangan ini, jiwa yang tersisa itu akan menghilang dengan cepat, sehingga Tuan Chen dapat yakin. Mendengar apa yang dikatakan Master Sekte Jiang, Dev merasa sedikit lebih lega. Nak, karena aku setuju untuk tinggal di tubuhmu, aku tidak akan melarikan diri. Jika kamu benar-benar membantuku memulihkan ingatanku, aku juga akan memberimu kesempatan besar. Kata sisa jiwa lelaki tua itu di lautan Dev kesadaran. Oke, kamu baru saja mendengarnya, jangan berpikir untuk melarikan diri dari sini, jika tidak, sisa jiwamu akan menghilang dan kamu akan benar-benar menghilang selamanya. Kata Dev kepada orang tua itu. Jangan khawatir, meskipun aku kehilangan ingatanku, aku tidak bodoh. Orang tua itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia juga ingin mendapatkan kembali ingatannya dengan cepat sehingga dia bisa mengerti mengapa dia terjebak di gua yang rusak. Dev melepaskan kesadarannya dan membiarkan sisa jiwa lelaki tua itu keluar dari tubuhnya. Melihat sisa jiwa muncul, Master Sekte Jiang tertegun sejenak, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Mengapa jiwa yang tersisa ini masih memiliki belenggu? Apakah ada belenggu yang menjebak jiwa di dunia ini? Master Sekte Jiang sangat bingung. Bagaimanapun, jiwa adalah tubuh spiritual. Terlepas dari formasi khusus, tidak mungkin untuk terjebak. Master Sekte Jiang, bisakah kamu membuka belenggu ini untuknya terlebih dahulu? Dev bertanya. Biar aku mencobanya. Aku belum pernah bertemu dengan orang yang sisa jiwanya terikat oleh belenggu. Sepertinya pihak lain ingin mencegahnya bangkit selamanya, dan juga membuatnya menderita dengan segala macam penyiksaan. Kenapa seperti itu? Kebencian pihak lain yang mendalam benar-benar membuat jiwanya terbelenggu. Master Sekte Jiang berkata dengan emosi. Ketika ingatanku pulih dan mengetahui siapa yang menyiksaku, aku akan membuatnya membayarnya 100 kali lipat. Lelaki tua itu mendengus dingin. Bahkan jika ingatanmu pulih, kamu hanyalah secercah jiwa. Karena pihak lain dapat membunuhmu dan merantai jiwamu, itu membuktikan bahwa dia lebih kuat darimu. Kamu harus memikirkan bagaimana membalas budi kepadaku di masa depan. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah lelaki tua itu. Meskipun dia sudah seperti ini, dia masih memikirkan balas dendam. Jangan khawatir. Meskipun aku telah kehilangan ingatanku, kekuatanku pasti tidak sebanding dengan biksu kecil alam kesengsaraan transendensimu. Selama aku memulihkan ingatanku dan membantumu maju ke alam Mahayana, dan itu tidak akan menjadi masalah. Orang tua itu berkata dengan sangat percaya diri. Apalagi yang harus saya gunakan untuk Anda ketika saya maju ke alam Mahayana? Yang saya butuhkan adalah bantuan Anda di surga. Ketika saya sampai di surga, Anda bisa menjadi penasihat saya. Jika Dev hanya ingin maju ke alam Mahayana, dia akan mengabaikan orang tua ini sama sekali. Dia hanya jiwa yang tersisa. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, Dev pasti dapat dipromosikan ke alam Mahayana. Apa? Kamu baru saja melewati alam kesengsaraan transendensi dan kamu sudah memikirkan tentang surga. Apakah kamu benar-benar mengira kamu bisa naik ke surga? Meskipun saya kehilangan ingatan, saya juga tahu bahwa para biksu di alam bawah bisa naik ke surga setelah mereka telah berlatih selama ribuan tahun, meskipun jumlahnya juga sangat sedikit. Meskipun tubuh fisik Anda memang berbeda dan sangat kuat, kenapa Anda begitu yakin bisa naik ke surga? Melihat Dev mengatakan sesuatu yang besar, lelaki tua itu mendengus dingin. Apakah aku bisa naik atau tidak, itu bukan urusanmu. Jangan lupa, kamu adalah tawananku sekarang. Jika kamu membuatku tidak bahagia, aku akan membuat jiwamu terbang dan menghilang selamanya. Dev mengancam lelaki tua itu. Kamu, meskipun lelaki tua itu tidak puas, dia tidak berani mengatakan apa-apa, lagi pula, apa yang dikatakan Dev benar. Sekarang dia hanyalah sisa jiwa, dan Dev dapat membuatnya menghilang kapan saja dan menghilang selamanya. Sebaiknya aku melepaskan belenggu senior ini dulu. Kapan saja dan menghilang selamanya.
Melihat Dev bertengkar dengan lelaki tua itu, Master Sekte Jiang berkata dengan cepat. Melihat sisa jiwa yang menjulang, Master Sekte Jiang tidak berani gegabah sama sekali, lalu dia melambaikan tangannya, dan sejumlah besar asap hijau mengelilingi sisa jiwa lelaki tua itu. Sosok lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan di wajahnya yang layu, kedua matanya yang besar terlihat sangat cerah. Saat asap hijau menjadi semakin tebal, sisa jiwa lelaki tua itu mulai berjuang keras, dan sosoknya yang perlahan mulai menjadi semakin kabur. Master Sekte Jiang, apa yang terjadi? Jangan bunuh dia. Dev melihat ini dan bertanya dengan cepat. Tuan Chen, belenggu pada jiwa yang tersisa ini bukanlah benda nyata, melainkan benda ilusi. Ilusi itu berada di dalam jiwa yang tersisa, sehingga jiwa yang tersisa terperangkap dan tidak mungkin dapat melepaskan diri. Oleh karena itu, jika Anda ingin melepaskan belenggu tersebut, kamu harus langsung menyerang hati dari jiwa yang tersisa. Master Sekte Jiang menjelaskan kepada Dev. Maksudmu, belenggu ini tidak ada sama sekali, tapi hanya hayalan? Dev berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, seharusnya begitu. Sama seperti orang yang berhalusinasi, dia membayangkan seseorang mengejarnya, jadi dia terjebak dalam pelarian tanpa akhir. Meskipun tidak ada yang mengejarnya dalam kenyataan, di dunianya, pengejaran itu nyata. Saya baru menemukannya melalui pengamatan yang cermat. Master Sekte Jiang menjelaskan secara detail kepada Dev. Dev tiba-tiba menyadari bahwa bagaimanapun juga, jiwa yang tersisa adalah tubuh spiritual, dan jelas tidak mungkin mengandalkan belenggu fisik untuk menahannya. Saat Dev dan Master Sekte Jiang sedang berbicara, cahaya hijau tiba-tiba menyala di asap hijau tebal. Saat cahaya hijau melewati sisa jiwa lelaki tua itu mengeluarkan serangkaian raungan pelan. Segera, belenggu pada sisa jiwa lelaki tua itu perlahan menghilang. Saat belenggu itu menghilang, aura lelaki tua itu mulai memenuhi udara. Bahkan jika itu hanya jejak jiwa yang tersisa, aura di tubuh lelaki tua itu membuat Dev dan Master Sekte Jiang ngeri. Raja Iblis dari surga yang mana senior ini? Master Sekte Jiang berkata dengan wajah terkejut. Lagi pula, tidak mungkin segumpal jiwa yang tersisa memancarkan aura seperti itu, ia adalah biksu yang jatuh dari surga ke dunia surga dan manusia. Aum. Tepat ketika Dev dan Master Sekte Jiang dikejutkan oleh aura sisa jiwa lelaki tua itu, raungan binatang tiba-tiba terdengar. Master Sekte Jiang tercengang. Dari mana suara itu berasal? Dev juga tercengang, dan sebelum dia bisa bereaksi, binatang penelan langit itu benar-benar keluar sendiri dari cincin penyimpanannya. Sekarang hanya binatang penelan langit ini yang dapat masuk dan keluar dari cincin penyimpanan sesuka hati tanpa panggilan mental Dev. Monster macam apa ini? Master Sekte Jiang terkejut saat melihat binatang penelan langit. Dia masih tidak tahu bahwa justru karena binatang penelan langit itulah dia selamat dari kesengsaraan guntur dan memperpanjang umurnya. Master Sekte Jiang, jangan takut, dia adalah binatang penelan langit, dia tidak akan menyakitimu. Dev buru-buru menjelaskan, tapi dia juga sangat penasaran mengapa binatang penelan langit tiba-tiba keluar sendiri. Dia melihat binatang penelan langit menuju sisa jiwa lelaki tua itu, yang mengejutkan Dev. Binatang penelan langit bisa menelan segala sesuatu, jika ia menelan sisa jiwa lelaki tua itu ke dalam perutnya, semuanya akan berakhir. Bocah kecil, kembalilah, kembalilah. Teriak Dev, tetapi binatang penelan langit itu sepertinya tidak mendengarkan Dev sama sekali. Setelah melihat binatang penelan langit, sisa jiwa lelaki tua itu sedikit terkejut, lalu dia mengulurkan tangannya dan membelai binatang penelan langit itu. Binatang penelan langit itu tergeletak di tanah dengan patuh dan tidak menyerang sisa jiwa lelaki tua itu. Adegan ini membuat Dev tercengang. Aura yang sangat familiar, aura monster ini sangat familiar. Gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Binatang penelan langit menjulurkan lidahnya, bersiap untuk menjilat lelaki tua itu, tetapi ternyata ia tidak bisa menjilatnya sama sekali. Orang tua itu adalah jiwa yang tersisa. Meskipun dia ingin menjilatnya, dia tidak bisa menyentuhnya. Tuan Chen, mengapa makhluk roh Anda sepertinya sangat akrab dengan senior ini?
Master Sekte Jiang juga melihat bahwa binatang penelan langit itu sepertinya sangat akrab dengan lelaki tua itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tidak berbicara, tetapi menatap tajam ke arah binatang penelan langit dan melihat ke arah lelaki tua itu. Tiba-tiba, Dev sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi terkejut. Raja Iblis Awan Merah, apakah kamu Raja Iblis Awan Merah dari surga tingkat ke-9? Binatang penelan langit adalah tungganganmu, jadi kamu merasa familiar. Terlebih lagi, binatang penelan langit juga familiar dengan auramu, jadi dia segera keluar dari cincin penyimpananku setelah auramu meledak. Dev teringat apa yang terjadi saat dia bertemu dengan Raja Bintang Api di medan perang para dewa dan iblis. Raja Bintang Api berkata bahwa binatang penelan langit adalah tunggangan dari Raja Iblis Awan Merah, namun dia belum pernah bertemu Raja Iblis Awan Merah. Raja Bintang Api bingung, kenapa binatang penelan langit yang merupakan binatang surgawi bisa muncul di dunia surga dan manusia. Tampaknya Raja Iblis Awan Merah dibunuh oleh seseorang, dan jiwanya yang tersisa ditekan di Gunung Iblis Surgawi. Dia terjebak di dalam gua. Dia pasti sedang menunggang binatang penelan langit. Namun, binatang penelan langit pasti sudah mati. Telur binatang penelan langit yang didapat Dev pasti adalah telur yang diletakkan sebelum binatang penelan langit mati. Secara kebetulan, Dev mendapatkannya. Jelas sekali, Raja Iblis Awan Merah ditindas di bawah Gunung Iblis Surgawi, mungkin sebelum perang antara dewa dan iblis. Dari sudut pandang ini, legenda Gunung Iblis Surgawi seharusnya benar. Raja Iblis Awan Merah ini seharusnya menjadi orang yang tertindas di bawah Gunung Iblis Surgawi dalam legenda iblis besar. Adapun tingkat kekuatan Raja Iblis Awan Merah, Dev tidak tahu, dan Raja Bintang Roh Api tidak pernah memberitahunya. Tapi untuk bisa tinggal di surga tingkat 9, kekuatannya pasti tidak akan terlalu lemah. Raja Iblis Awan Merah? Tuan Chen, iblis macam apa ini? Saya belum pernah mendengarnya. Master Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan lelaki tua itu sendiri juga tampak bingung. Anda bilang saya adalah Raja Iblis Awan Merah yang tinggal di surga tingkat 9? Bagaimana bisa kamu tahu? Orang tua itu sama sekali tidak dapat mengingat siapa dia, dan ketika dia mendengar nama Raja Iblis Awan Merah, dia masih sangat asing. Saat aku berada di medan perang para dewa dan iblis, aku mendengar seseorang bernama Raja Bintang Api berkata, binatang penelan langit adalah tungganganmu, dan sekarang binatang penelan langit begitu akrab denganmu, kamu seharusnya adalah Raja Iblis Awan Merah. Dev memberitahu orang tua itu apa yang dia dengar. Orang tua itu berpikir sejenak, tetapi masih tidak dapat memikirkan apapun, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu siapa Raja Bintang Api itu, dan aku sendiri juga tidak tahu siapa itu. Setelah mengatakan itu, aura di tubuh lelaki tua itu berangsur-angsur mereda, dan setelah binatang penelan langit mengelilingi sisa jiwa lelaki tua itu, dia dengan cepat kembali ke cincin penyimpanan Dev. Master Sekte Jiang, Anda harus memulihkan ingatannya terlebih dahulu. Setelah ingatannya pulih, semuanya akan diketahui. Dev menjadi tidak sabar sekarang. Jika orang tua ini benar-benar Raja Iblis Awan Merah, iblis besar yang tinggal di surga tingkat 9, maka itu akan menjadi kebahagiaan yang besar bagi Dev. Ada iblis besar yang hidup di lautan kesadaran. Apakah Dev masih takut dia tidak bisa makan cukup di surga? Oke, saya akan mencobanya. Master Sekte Jiang mengangguk, tetapi saat ini dia tidak percaya diri sama sekali. Mengetahui bahwa pihak lain adalah iblis besar dari alam surga, meskipun itu hanya sisa jiwa, tidaklah mudah untuk membantu pihak lain untuk memulihkan ingatannya. Senior, saya akan membantu Anda memulihkan ingatan Anda. Mungkin ada ketidaknyamanan selama proses tersebut. Saya harap Anda dapat menanggungnya dan jangan marah. Jika dia benar-benar tersinggung, maka sekte jiwa iblisnya tidak akan tersisa. Ayolah, aku tidak akan marah. Raja Iblis Awan Merah mengangguk dan berkata. Terlihat wajah Master Sekte Jiang sangat serius, dan dia menggunakan tangannya untuk merapal mantra dalam jumlah besar. Kemudian asap di sekitarnya berubah menjadi garis tipis. Saat Master Sekte Jiang menurunkan tangannya, garis tipis yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke arah kepala Raja Iblis Awan Merah.
Jiwa sisa Raja Iblis Awan Merah sedikit gemetar, dan tangisan aneh terdengar. Segera setelah itu, garis aura biru muda mengembun dari jari Master Sekte Jiang, dan saat aura biru muda memasuki sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah, Raja Iblis Awan Merah bergetar lebih dahsyat. Segera, dahi Master Sekte Jiang dipenuhi keringat dingin, dan matanya selebar lonceng. Blaar! Tiba-tiba, sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah meledak dengan cahaya keemasan, langsung mengalahkan semua aura Master Sekte Jiang, dan kekuatan besar menyebabkan Master Sekte Jiang terpental ke belakang. Master Sekte Jiang. Melihat ini, Dev buru-buru melangkah maju untuk membantu Master Sekte Jiang berdiri. Master Sekte Jiang pucat dan lemah saat ini dan berkata, "Kekuatan senior ini terlalu menakutkan. Bahkan jika hanya ada satu jiwa yang tersisa, dia memiliki kemampuan untuk melawan secara otomatis. Dengan tingkat kultivasi saya, tidak mungkin saya dapat membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Jika kita dapat menemukan seseorang yang lebih kuat dan memahami jiwa, kita mungkin dapat membantunya mendapatkan kembali ingatannya." Setelah mendengar ini, Dev terdiam. Di mana dia bisa menemukan seseorang lebih kuat dari Raja Iblis Awan Merah? Meskipun dia naik ke surga sekarang, dia mungkin tidak akan bisa bertemu seseorang sekuat Raja Iblis Awan Merah dalam waktu singkat. Bagaimanapun, dia adalah iblis besar yang tinggal di surga tingkat 9. Sepertinya kita hanya bisa menunggu perlahan. Dev melirik Raja Iblis Awan Merah tanpa daya. Awalnya, Dev ingin Raja Iblis Awan Merah memulihkan ingatannya, yang akan sangat membantunya. Sekarang sepertinya tidak ada harapan dan saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Raja Iblis Awan Merah memandang Dev seperti itu dan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia berkata, "Bahkan jika ingatanku tidak pulih, beberapa hal naluriah sudah cukup untuk kamu pelajari. Aku tidak akan tinggal di lautan kesadaranmu dengan sia-sia." "Hei, kamu terlihat sangat putus asa. Sekarang kamu tidak memiliki belenggu, mungkin kamu bisa mengingat beberapa hal secara perlahan, jadi kamu bisa tetap berada di lautan kesadaranku dengan ketenangan pikiran." Setelah Dev selesai berbicara, kesadarannya membawa sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah, menyelimutinya, dan kemudian dia kembali ke lautan kesadarannya lagi. "Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf karena saya tidak dapat membantu Anda." Master Sekte Jiang berkata kepada Dev dengan rasa malu. "Master Sekte Jiang, kamu telah banyak membantuku. Aku telah mengganggumu di Sekte Jiwa Iblis selama berhari-hari. Sudah waktunya aku untuk pergi." Karena ingatan Raja Iblis Awan Merah tidak dapat dipulihkan, Dev tidak perlu untuk tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Sekarang, dia ingin menemukan batu iblis surgawi untuk membantu iblis angin membentuk kembali tubuhnya. "Tuan Chen, ada banyak bahaya di kedalaman gunung iblis surgawi, dan tidak ada aturan sama sekali. Terlebih lagi, aliansi penyegelan iblis telah memerintahkan untuk membunuh Anda. Diperkirakan banyak orang yang ingin mengambil hidup Anda. Aku, Sekte Jiwa Iblis, masih bisa membuatmu aman, mengapa Tuan Chen tidak tinggal lebih lama lagi?" Master Sekte Jiang berkata kepada Dev. "Master Sekte Jiang, alasan mengapa saya memasuki kedalaman gunung iblis surgawi adalah selain menjelajahi gua penelan iblis, saya juga memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu menemukan batu iblis surgawi." Dev menyatakannya tujuannya yang lain. "Batu iblis surgawi?" Master Sekte Jiang tertegun. "Tuan Chen, batu iblis surgawi digunakan untuk membentuk kembali tubuh fisik. Saya ingin tahu, apa yang Anda lakukan dengan batu iblis surgawi? Untuk membantu teman Anda membentuk kembali tubuh fisiknya, kan? Selain itu, alam temanmu terlalu rendah, jadi batu iblis surgawi tidak diperlukan." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hanya biksu yang berada di atas alam kesengsaraan transendensi yang membutuhkan batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuh mereka. Dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan kekuatan tubuh mereka semaksimal mungkin, dan mencegah tubuh mereka menjadi terlalu lemah, dan wilayah mereka tidak akan terpengaruh. Ketidaksesuaian dalam kekuatan akan menyebabkan penurunan kekuatan atau kerusakan fisik. Master Sekte Jiang mengikuti Dev untuk menjelaskan penggunaan batu iblis surgawi, dan dia mengira Dev tidak mengetahuinya. "Master Sekte Jiang, Anda harus tahu bahwa saya sedang mencari batu iblis untuk teman lain.
Dia telah menggunakan tubuh orang lain sekarang, tetapi itu membatasi kekuatannya, jadi dia ingin membentuknya kembali. Untuk kembali membentuk tubuh fisiknya, aku harus menemukan batu iblis surgawi untuknya. Temanku ini pasti berada di atas alam kesengsaraan transendensi. Adapun alam spesifiknya, aku tidak tahu persisnya. Dev menjelaskan kepada Master Sekte Jiang dan berkata. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata. Tuan Chen, berapa banyak teman yang Anda miliki, hanya raga jiwa yang tersisa. Dan masing-masing lebih tinggi dari yang terakhir. Dev juga tidak berdaya, seperti iblis angin dan iblis roh jahat, mereka hanyalah jiwa yang tersisa, dan hanya iblis darah yang memiliki tubuh aslinya, tetapi Dev tidak tahu kemana perginya iblis darah. Master Sekte Jiang, saya dipercaya oleh orang lain untuk setia. Karena teman saya meminta saya untuk menemukan batu iblis surgawi, saya harus pergi menemukannya, jadi saya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Kata Dev sambil mengangkat tangan ke arah Master Sekte Jiang. Tuan Chen, batu iblis surgawi adalah benda yang sangat langka dan berharga di dunia surga dan manusia, hanya saja, batu iblis surgawi berada jauh di dalam gunung iblis dan sangat sulit untuk ditemukan, kata Master Sekte Jiang. Aku tahu, tapi aku harus tetap mencarinya meskipun itu sulit. Aku yakin selama aku bekerja keras, aku pada akhirnya bisa menemukannya, kata Dev dengan percaya diri. Melihat Dev bersikeras mencari batu iblis surgawi, Master Sekte Jiang terdiam sejenak dan berkata. Tuan Chen, saya tahu di mana batu iblis surgawi itu. Ketika Dev mendengar ini, dia segera berkata dengan bersemangat. Master Sekte Jiang, di mana batu iblis surgawi itu? Menurut cerita, itu ribuan mil barat daya wilayah ini. Di sana, ada sekte iblis surgawi. Dikatakan bahwa sekte iblis surgawi ini telah hidup di gunung iblis surgawi sejak keberadaan gunung iblis surgawi, jadi pasti ada batu iblis surgawi di sekte iblis surgawi ini. Saya memiliki persahabatan dengan sekte iblis surgawi. Saya dulunya adalah anggota dari sekte iblis surgawi. Lalu beberapa murid kami membentuk sekte iblis jiwa, jadi kami memiliki hubungan. Saya bisa pergi dan mencoba melihat apakah saya bisa mendapatkan sepotong batu iblis surgawi untuk Tuan Chen. Tapi batu iblis surgawi ini sangatlah berharga, jadi saya tidak yakin sekte iblis surgawi akan memberikannya kepada saya, jadi saya hanya bisa mencoba keberuntungan saya. Kata Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang, terima kasih banyak. Saya bisa menemani Anda ke sekte iblis surgawi. Lalu saya bisa menukarnya dengan koin roh, sumber daya, atau harta lainnya. Dev sangat senang. Selama dia tahu di mana batu iblis surgawi itu, dia bisa tenang. Dengan cara ini, Dev tidak lagi harus mencari tanpa tujuan, berapapun biayanya, Dev akan mendapatkan batu iblis surgawi itu. Tuan Chen, status Anda saat ini tidak cocok untuk tampil di depan umum. Saya pikir Anda harus menunggu di sekte jiwa iblis kami. Dev sekarang menjadi ladang sumber daya berjalan. Orang yang telah mengetahui perintah pembunuhan dari aliansi penyegelan iblis, jika mereka melihat Dev, saya khawatir hanya tidak sedikit yang tidak tergoda. Master Sekte Jiang, jangan khawatir, saya memiliki teknik yang menakjubkan, ubah saja penampilan saya. Setelah Dev berkata, bentuk tubuhnya berubah dengan cepat, dan dia segera berubah menjadi pria paruh baya dengan janggut. Melihat ini, Master Sekte Jiang hanya bisa mengangguk setuju dengan Dev. Master Sekte Jiang secara singkat mengatur urusan sekte tersebut, dan kemudian membawa Dev untuk menuju sekte iblis surgawi. Giovanni, Yara dan Yakub juga ikut bersama mereka. Guru, sekte iblis surgawi tidak pernah bergaul dengan sekte lain, jadi jika Anda pergi meminta batu iblis surgawi dari sekte iblis surgawi, bukankah itu merupakan mustahil? Bahkan sebelum Giovanni berangkat, dia mulai berbicara dengan sedih. Faktanya, Master Sekte Jiang sendiri tahu bahwa dia tidak yakin, tetapi bahkan jika hanya secercah harapan, dia masih harus mencobanya. Ini jauh lebih baik daripada Dev tanpa tujuan mencari batu ajaib. Bahkan jika hanya ada 1/10.000 peluang, mari kita mencobanya. Kata Master Sekte Jiang. Jika sekte iblis tidak memberikannya padamu, aku bisa menukarnya dengan yang lain. Dev juga berkata. Dev tidak akan meminta barang orang lain secara gratis.
Dia masih memiliki banyak rumput peri, batu spiritual, dan sumber daya lainnya di cincin penyimpanannya, yang dapat dia tukarkan. Tahukah kamu betapa berharganya batu iblis surgawi? Tidak bisa ditukar dengan barang biasa. Giovanni mendengus dingin. Sejak Yakub mengembalikan bentuk tubuhnya dan mengikuti Yara untuk menyayanginya, sikap Giovanni terhadap Dev juga berubah. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai membenci Dev. Jika Dev tidak membawa sisa jiwa Yakub, dia dan Yara akan tetap menjadi kekasih masa kecil. Dia sudah merencanakan untuk melamar Yara, jika waktunya tiba, akan sangat bagus jika mereka berdua berkultivasi bersama. Namun dengan kedatangan Dev, semua ini menjadi sia-sia. Dev sendiri tidak tahu bahwa Giovanni mulai membencinya karena apa yang terjadi dengan Yakub dan Yara. Guru, apakah Anda masih ingat bahwa Sekte Iblis Surgawi berjanji bahwa siapapun yang dapat memperoleh keterampilan intensif dari Sekte Iblis Surgawi mereka akan diberikan batu Iblis Surgawi? Saat ini, Yara berkata, "Tentu saja saya mengingatnya, tapi itu tidak mungkin. Saya tidak tahu berapa banyak master yang telah mencobanya dalam 6 bulan terakhir, tapi itu tidak mungkin, jadi jangan pikirkan itu." Sekte Master Jiang melambaikan tangannya dan berkata, Master Sekte Jiang, apa yang terjadi dengan batu ajaib Iblis Surgawi dari Sekte Iblis Surgawi? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, setengah tahun yang lalu Sekte Iblis Surgawi kedatangan seorang ahli. Saya mendengar bahwa ahli ini pergi ke Sekte Iblis Surgawi untuk mencari batu Iblis Surgawi. Akibatnya, Sekte Iblis Surgawi tidak hanya menolak untuk berikan padanya, tapi juga ambil tindakan terhadap ahli itu. Akibatnya, ahli itu tersinggung, lalu menghukum pihak lain. Dia langsung menyegel keterampilan Sekte Iblis Surgawi ke dalam gua, dan bahkan mengambil batu Iblis Surgawi. Sekte Iblis Surgawi berusaha keras tetapi gagal mengekstraksi teknik intensif. Kemudian, ketika tidak ada cara lain, mereka akhirnya menggunakan batu Iblis Surgawi untuk mencari seorang ahli guna membantu mengekstraksi teknik intensif. Pada awalnya, banyak orang mencobanya, dan ada juga orang yang menyerah. Para penguasa tertinggi alam kesengsaraan transendensi juga pergi ke sana, tetapi mereka semua gagal dan kembali, dan sekarang setengah tahun telah berlalu dan tidak ada yang membicarakannya. Sekte Jiwa Iblis kami mengikuti Sekte Iblis Surgawi dan melakukan kontak pada saat itu. Sang guru membunuh beberapa murid Sekte Iblis Surgawi, tetapi dia tidak membunuh mereka semua. Sebaliknya, dia meninggalkan sisa jiwa mereka, dan Sekte Iblis Surgawi menemukan kami. Mereka yang telah terbunuh, dan kemudian membentuk kembali tubuh mereka, menyebabkan beberapa murid terlahir kembali. Tuan Chen, lebih baik tidak memikirkan janji Sekte Iblis Surgawi tentang batu Iblis Surgawi. Jika Sekte Iblis Surgawi benar-benar tidak memberikan wajah Anda, saya dapat meminta murid dari Sekte Iblis Surgawi untuk membantu Tuan Chen menemukan batu Iblis Surgawi. Master Sekte Jiang mengikuti Dev dan menjelaskan secara detail. Terima kasih, Dev tersenyum tipis. Bahkan para master di puncak alam kesengsaraan transendensi tidak ada hubungannya, jadi Dev tidak ingin memikirkannya lagi. Kekuatannya saat ini tidak sebaik master puncak di alam kesengsaraan transendensi. Ketika Dev mengikuti master Sekte Jiang dan yang lainnya ke Sekte Iblis Surgawi, di punggung bukit yang jaraknya ratusan mil dari mereka, Zeke dan Preston sedang mencari batu Iblis Surgawi. Mereka berdua telah mencari dengan susah payah selama beberapa hari, namun tetap tidak dapat menemukan bayangan batu Iblis Surgawi. Hal ini membuat Zeke kehilangan kesabaran. Sial, Gunung Iblis Surgawi sangat besar, di mana saya bisa menemukan batu Iblis Surgawi? Tahukah kamu di mana batu Iblis Surgawi berada? Zeke memandang Preston dengan kemarahan di wajahnya dan bertanya. Preston tampak sedih dan berkata dengan hati-hati, Saya hanya tahu perkiraan lokasinya, seharusnya di area ini. Preston hanyalah seorang kultivator lepas yang kurang dikenal sebelumnya, dan tidak tahu banyak tentang Gunung Iblis Surgawi. Bagaimana dia bisa mengetahui lokasi sebenarnya dari batu Iblis Surgawi? Kita sudah mencari berhari-hari, tapi kami belum menemukan batu Iblis Surgawi itu. Mungkinkah kamu sengaja mengarang tentang batu Iblis Surgawi untuk menipuku? Zeke menatap Preston dan bertanya dengan tajam. Zeke tidak tahu apa-apa tentang Gunung Iblis Surgawi, apalagi keberadaan batu Iblis Surgawi, itu karena Preston berkata demikian.
Jika Preston sengaja mengarang batu iblis surgawi untuk melindungi dirinya, bukan tidak mungkin. Tidak, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Semua yang aku katakan adalah benar. Memang ada batu iblis surgawi. Preston sangat ketakutan hingga dia menangis saat melihat Zeke menatapnya dengan tajam. Benar atau tidak, aku tidak ingin mencarinya lagi. Sekarang aku akan menerobos. Selama aku menyerap energi kematian di tubuhmu, aku bisa menerobos ke alam Mahayana. Setelah saya menerobos ke alam Mahayana, saya akan menemukan kesempatan untuk membangun kembali tubuh fisik saya. Saya akan puas dengan tubuh laki tua ini untuk saat ini. Zeke kehilangan kesabarannya dan tidak ingin mencarinya lagi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Preston dengan mata pembunuh. Preston panik, dia benar-benar bisa merasakan niat membunuh Zeke. Tidak, jangan bunuh aku tahu di mana batu iblis surgawi itu. Wajah Preston pucat dan dia memohon dengan keras. Aku tidak ingin tahu lagi. Setelah Zeke selesai berbicara, aura di tubuhnya perlahan naik dan mulai mengelilingi Preston. Saya benar-benar tahu bahwa pasti ada batu iblis surgawi di sekte iblis surgawi. Kita bisa pergi ke sekte iblis surgawi untuk menemukannya. Preston tiba-tiba teringat tentang sebuah sekte dan berkata dengan keras. Sekte iblis surgawi? Zeke tercengang. Ya, itu adalah sekte iblis surgawi. Sekte iblis surgawi ini telah ada sejak awal mula Gunung Iblis Surgawi. Ini adalah sekte tertua di Gunung Iblis Surgawi. Mereka pasti memiliki batu iblis surgawi di tangan mereka. Preston sepertinya telah memegang sedotan penyelamat dan berkata dengan keras. Ada batu iblis surgawi di sekte iblis surgawi, akankah mereka memberikannya kepadaku? Zeke benar. Batu iblis surgawi itu sangat berharga. Mengapa diberikan kepadanya? Dan Zeke tidak ingin bertarung sekarang, meskipun dia telah mencapai puncak alam kesengsaraan transendensi dan akan segera menerobos ke alam Mahayana. Namun tubuh fisiknya terlalu lemah, jika terjadi perkelahian dan tubuh fisiknya hancur maka akan mendapat masalah. Terlebih lagi, Zeke tidak mengetahui apa kekuatan dari sekte iblis surgawi ini. Ya, sekte iblis surgawi selalu ingin mendapatkan teknik intensifnya. Selama Anda membantu sekte iblis surgawi mendapatkan teknik intensif, jangankan satu batu iblis surgawi, bahkan 10, saya pikir mereka akan memberikannya kepada Anda. Preston memberitahu Zeke segala sesuatu tentang sekte iblis surgawi secara mendetail. Setelah Zeke mendengar ini, dia berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Oke, ayo pergi ke sekte iblis surgawi, tapi sebaiknya kamu tidak berbohong padaku, kalau tidak aku tidak akan bisa mengampunimu. Tidak berani, aku sama sekali tidak berani. Preston menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas lega. Nyawanya terselamatkan untuk saat ini. Gerbang sekte iblis surgawi. Ini adalah sekte yang telah berdiri selama ribuan tahun sejak keberadaan Gunung Iblis Surgawi. Sekte iblis surgawi telah tinggal jauh di dalam Gunung Iblis Surgawi. Meskipun murid dari sekte iblis surgawi semuanya adalah pembudidaya iblis, mereka tidak terpengaruh oleh perang antara dewa dan iblis. Sekte iblis surgawi tidak pernah membentuk sebuah kelompok, dan selalu tinggal di tempat terdalam dan paling berbahaya di Gunung Iblis Surgawi. Seluruh sekte iblis surgawi bergantung pada sumber daya di Gunung Iblis Surgawi untuk berkultivasi. Dengan dimulainya perang antara dewa dan iblis, setelah iblis menderita kerugian besar, Gunung Iblis Surgawi menjadi surga bagi iblis. Oleh karena itu, banyak pembudidaya iblis bergegas ke Gunung Iblis Surgawi untuk bertahan hidup, yang secara tidak terlihat mulai menekan ruang hidup sekte iblis surgawi. Terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, wilayah terluar Gunung Iblis Surgawi telah ditempati oleh sekte iblis besar dan keluarga manusia, dan aliansi tertentu telah terbentuk. Hal ini membuat sumber daya sekte iblis surgawi semakin langka. Selain itu, teknik budidaya intensif milik sekte iblis surgawi telah dilempar dan tersegel ke dalam gua dan tidak dapat diambil kembali, yang membuat sekte iblis surgawi berada dalam krisis besar. Jika keadaan terus seperti ini, sekte iblis surgawi perlahan akan menghilang, dan saya khawatir tidak akan ada lagi sekte iblis surgawi di seluruh dunia surga dan manusia di masa depan. Haiyah! Apakah kehancuran sekte iblis surgawiku ini kehendak Tuhan?
Di pintu masuk gua, Master Sekte Iblis Surgawi, Noah Zeng, melihat ke langit dan memelas. Di depan Noah Zeng, ada lebih dari 10 orang terbaring tak berdaya. Mereka semua ini adalah murid Sekte Iblis Surgawi, yang telah mencoba memasuki gua untuk mendapatkan teknik intensif. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, mereka semua pada akhirnya tersingkir, dan kembali, bahkan masing-masing terluka parah. Noah mengirimkan murid yang tak terhitung jumlahnya untuk mencobanya, tetapi hasilnya sama. Para master yang datang dari berbagai tempat sebelumnya juga langsung tersingkir. Master Sekte, menyerahlah. Semua murid di sekte kita terluka sekarang, jadi kita tidak bisa mencobanya lagi. Seorang penatua datang dan membujuk Noah. Mata Noah penuh dengan kesedihan, dan 2 baris air mata perlahan mengalir. Saya minta maaf untuk leluhur sekte, dan saya minta maaf untuk nenek moyang sekte iblis surgawi saya. Sekte iblis surgawi kita telah ada selama ribuan tahun, tapi saya tidak menyangka sekte ini akan hancur di tangan saya. Aku pikir, akulah yang sangat bodoh sehingga harus menyerang ahli itu. Jika aku memberinya batu iblis surgawi pada saat itu, keadaannya tidak akan seperti ini. Hari ini, saya secara pribadi akan mengambil teknik intensif itu. Jika saya tidak berhasil, biarkan saja saya mati sebagai permintaan maaf. Setelah Noah selesai berbicara, dia akan bergegas ke dalam gua. Master Sekte, jangan lakukan hal bodoh. Jika sesuatu terjadi padamu, Sekte Iblis Surgawi kita akan benar-benar hancur. Penatua itu memeluk Noah dengan erat dan membujuk dengan keras. Murid Sekte Iblis Surgawi lainnya juga berlari dan menarik Noah kembali ke aula utama sekte tersebut. Master Sekte, 2 orang datang dan berkata mereka ada di sini untuk membantu kita untuk mendapatkan kembali teknik intensif. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Iblis Surgawi maju untuk melapor. Noah tidak berbicara dan menutup matanya sedikit. Itu karena dalam 6 bulan terakhir, orang-orang datang ke sekte dari waktu ke waktu untuk mendapatkan kembali keterampilan intensif, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Jadi Noah sama sekali tidak berharap sekarang. Mengapa kamu harus melaporkan masalah sepele seperti itu? Bawa saja mereka ke gua dan beritahu mereka bahwa hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan sekte iblis surgawi kita. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, sekarang Noah sedang dalam mood yang buruk, tidak ingin repot dengan masalah sepele seperti itu. Baik. Murid sekte iblis surgawi berbalik dan pergi. Saat ini, di luar gerbang sekte, Preston sedang bersama JK, menunggu laporan. Segera, murid dari sekte iblis surgawi kembali dan berkata kepada mereka berdua, kalian, ikut denganku. Preston dan JK mengikuti murid-murid sekte iblis surgawi ke gua. Kekuatan sekte iblis surgawi kami terkonsentrasi di gua ini. Anda dapat masuk dan mencobanya. Namun, jika ada masalah yang muncul, itu tidak ada hubungannya dengan sekte iblis surgawi kami. Kata murid sekte iblis surgawi. Preston dan Zeke memandangi gua gelap di depan mereka, lalu melihatnya dengan cermat. Zeke bahkan mengirimkan kesadaran spiritualnya, ingin menjelajahi situasi di dalam gua, tetapi begitu kesadaran spiritualnya mencapai pintu masuk gua, sepertinya kesadaran itu terhalang oleh suatu kekuatan. Sepertinya ada sesuatu di dalam gua ini. Aku akan masuk dan melihat. Kamu tunggu di luar. Zeke berkata pada Preston, lalu memasuki gua. Dengan kilatan cahaya, sosok Zeke menghilang ke dalam gua, dan bahkan tidak ada suara yang terdengar. Jauh di dalam gunung iblis surgawi. Tuan Chen, jika kita berjalan sedikit lebih jauh, kita akan mencapai gerbang sekte iblis surgawi. Setelah tiba di gerbang sekte iblis surgawi, Anda harus berusaha untuk tidak memperlihatkan aura Anda. Saya khawatir seseorang akan mengenali identitas Anda dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Master Sekte Jiang mengingatkan Dev. Oke. Dev mengangguk. Faktanya, Dev tahu bahwa meskipun dia memperlihatkan auranya, tidak ada seorang pun di Sekte Iblis Surgawi yang akan mengetahui identitas aslinya. Lagi pula, dia belum pernah berhubungan dengan siapapun dari Sekte Iblis Surgawi, dan tidak ada yang mengenali auranya. Hanya orang yang mengenalnya yang dapat mengidentifikasi identitas aslinya dari auranya. Sekarang Dev telah mengubah penampilannya, orang yang tidak mengenalnya tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Tuan Chen,
Sepertinya ada seseorang di depan Anda. Saat ini, Yakub tiba-tiba berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia mendengarkan dengan seksama, dan tentu saja dia bisa mendengar suara seseorang berbicara tidak jauh di depan. Sepanjang jalan, agar tidak ketahuan, Dev tidak memancarkan kesadaran spiritual apapun, sehingga dia tidak menyadari bahwa ada seseorang di depannya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengambil jalan memutar? Kata Yara. Tidak perlu. Sekte jiwa iblis kita tidak memiliki dendam terhadap orang lain, bahkan jika kita bertemu orang lain, semua akan baik-baik saja. Master Sekte Jiang melambaikan tangannya dan berkata. Sekarang Dev telah mengubah penampilannya, identitasnya tidak akan ditemukan selama dia tidak mengungkapkan auranya. Bersambung ke episode 343. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.